Assalamualaikum. Yang lalu kita udah uraikan ya secara gampang-gampangan pakai analogi sungai bahwa kolesterol itu bisa dibilang di ujung bawah gitu, di muara, di bagian hilir. Jadi ini bakalan kebalik-balik melawan arus. Kalau belum dia mau dihantam duluan dengan statin atau Lipitor. Dan sesuai janji, yuk kali ini kita obrolin gimana logika ilmiahnya yang beneran, yang bukan pakai analogi lagi, tapi pakai bahasa terang, yaitu bahasa Indonesia aja, bukan bahasa-bahasa teknis yang susah dipahami sama penonton di sini. Di terakhir nanti kita akan ulas juga, kalau semua udah beres, tinggal tersisa kolesterol toh yang di luar rentang normal, apa yang mesti dilakukan, yaitu sesuai yang direkomendasikan dan dipraktekin pakar di luar sana seperti Paul Saladino dan Nick Norwich. Yuk, itu mula-mulanya gimana sih? Sumbernya banget, akar masalahnya itu selalu dan selalu pengawuran dalam pola makan. Terus, ini menetap jadi kebiasaan sehari-hari, lama-lama dia itu jadi semacam kecanduan kalau sudah parah. Aspek ini dulu mesti diberesi. Kalau belum level kecanduan, ini bisa relatif murah meriah mengatasinya. Tapi, kalau udah levelnya kecanduan yang nancep, beresinya sulit. Tapi apapun levelnya, kalau masalahnya ini masih ngaco, metabolisme bakalan keganggu. Gula darah, kalau kelewatan, itu bahaya. Sebisa-bisa oleh tubuh kita, dia bakalan dinormalisir, dibakar-bakarin jadi sumber energi. Kalau masih membludak juga, bakalan dikompresi jadi glikogen gitu, disimpan di otot-otot tertentu dan di liver, tapi tempat penampungan glikogen ini terbatas. Nah, kalau masih membludak juga, begitu tampungan glikogennya mentok, tubuh kita akan berusaha menimbunnya sebagai lemak, tapi pertama-tama mesti dijadikan trigliserida dulu. Bisa dibilang jadinya trigliserida ini di tengah-tengah, dan ibarat sungai, airnya di bagian tengah-tengah bisa juga dapat tambahan dari langit berupa hujan. Lemak darah juga sama. Selain utamanya dari konversian gula darah tadi, dia juga bisa bertambah dari asupan yang kita makan. Tapi ini biasanya lebih pelan-pelan. Karena metabolisme lemak ya memang kayak gitu. Tidak instan seperti metabolisme gula karbo. Lanjut cerita, sebagai lemak, trigliserid itu tidak bisa begitu saja ngalir di aliran darah yang bahan dasarnya air. Karena kita tahu, lemak sama air itu nggak bisa nyampur. Tidak seperti NU dengan Muhammadiyah. Widih. Demi untuk mentransportasikan trigliserid yang lemah itu melalui aliran darah yang notabene air, maka tubuh menyediakan kendaraan-kendaraan pengangkut, yaitu lipoprotein, paduan lemak lipo dengan protein. Ada yang densitas tinggi, disebut HDL gitu, singkatan dari high density lipoprotein. Ada lagi yang densitas rendah, atau low density lipoprotein alias LDL kolesterol. Semoga jelas nih sampai di sini. Barat manusia tuh ya, dia kan nggak bisa terbang sendirian. Jadi kalau mau bepergian di angkasa, ya dia harus naik wahana pesawat terbang. Nah, kalau alat transportasinya itu mencukupi, trigliserid ini tidak akan membludak-bludak, ya bisa segera diangkut untuk diproses lebih lanjut, untuk dijadikan timbunan lemak tubuh kita. Atau ya bisa juga dibakar-bakarin untuk jadi energi, tapi nggak bisa jadi anggota dewan. Widih, dewan apa nih? Fenomena umumnya nih mesti dipahami lagi nih ya pelan-pelan. Jadi ya, kalau kita banyak makan lemak, yang akan melenting tinggi itu biasanya LDL, HDL duluan. Disiapkan tubuh untuk mentransportasikan lemak sebaik-baiknya, dan itu tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau gula darah dan trigliserid normal. Sedangkan kalau asupannya kebanyakan gula karbo junk food yang levelnya di atas ambang, maka yang melenting tinggi itu bakalan glukosa dan trigliserid duluan. Satu paket ini kurang lebihnya, dan itu enggak bagus. Poin berikutnya diulang dikit lagi nih ya. Trigliserid itu bisa dibilang balancernya gula tinggi. Karena kalau gula tingginya kelewatan, dia itu destruktif kayak fenomena mangga mengkel. Kebanyakan gula gitu kan jadi lembek. Ya, tapi kalau kita jalan-jalan di mall, biasanya itu yang mengkel enggak cuma mangga. Tapi ini enggak ada hubungannya, Dik. Sorry. Jalan keluarnya dari gula dan trigliserid tinggi itu ada dua. Pertama, dibakar-bakarin jadi energi. Kedua, dikonversi jadi lemak tubuh oleh prosesornya lemak itu di perut kita. Nah, di sini penting nih, LDL HDL itu bukan bagian dari biang masalah. Yang jadi biang masalah itu gula darah dan trigliserid. LDL HDL itu justru bagian dari solusi. Karena itu, kalau belum kolesterol ini dihantam pakai statin Lipitor, hancurlah dunia persilatan. Pembersihan gula darah dan trigliserid bakalan keganggu karena kesana kemarinya itu trigliserid jadi nggak punya kendaraan.
Dan dia itu tidak bisa naik ojek online, hanya bisa naik HDL, LDL. Gitu ceritanya. Jadi, kalau bukan kolesterol HDL, LDL yang mesti digarap pertama, maka urut-urutannya mesti gimana nih? Pertama banget ya, itu tentu asupannya jangan berlebih. Mesti pakai diet rendah gula karbo junk food. Mau yang aliran vegan boleh, aliran carnivore keto juga silahkan, Mediterania yang tengah-tengah silahkan. Dan soal ini ada banyak yang bahas juga termasuk kita. Cuman ini kalau udah ketelanjuran keseringan, biasanya sel-sel tubuh pun udah kadung resisten insulin. Maka langkah keduanya, sensitivitas insulin ini mesti ditingkatkan dengan normalisasi pola hidup, yaitu yang kekinian dengan fasting, anti mager, dan seterusnya, selain dengan pembatasan asupan gula karbo yang tadi itu di saat enggak fasting. Nah, dengan yang pertama dan kedua ini, gula darah jadinya bakalan turun, yang masuk akan kepakai jadi energi, terus kalau masih ada sisa akan dikonversi jadi trigliserid, jadi secara kadar dalam darah akan berada di ambang normal, kecuali di saat-saat tertentu kalau ada stres. Nah, kalau ini tadi udah beres semua, biasanya sekaligus terjadi normalisasi trigliserid. Ini target ketiga. Trigliserid atau trigliserida ini bakalan tetap numpuk membludak hanya jika pengangkut dan prosesornya enggak beres. Pengangkutnya itu HDL, LDL, prosesornya ya liver dan serangkaiannya itu yang ada di perut kita. HDL, LDL kolesterol itu kita bisa kekurangan kalau kurang gizi atau kebanyakan kena statin inhibitor atau kelainan. Kalau nggak ada kelainan aneh-aneh, kolesterol ini biasanya kita nggak akan kekurangan. Idealnya tentu ini HDL yang banyak, LDL secukupnya aja. Tapi soal detailnya kolesterol itu beda cerita lagi, dulu udah pernah kita ulas. Yang sekarang mau kita tinjau, kelanjutannya dari urusan trigliserid tadi, kesiapan prosesornya lemah. Ini bagian keempat yang mesti diseriusin. Makin prosesor lemah ini bagus solid, makin terjagalah biasanya level gula trigliserid kita. Demikian sebaliknya. Jadi yang keempat, kita perlu optimalkan kualitas atau sehatkan sesehat-sehatnya si prosesor lemah itu. Fatty liver mesti digerus, visceral fat alias lemak perut mesti ditipiskan, dan seterusnya. Sehingga metabolisme lemak bisa lebih jos gandos, enggak ngowos. Jurusnya enggak mesti yang baru lagi. Bisa aja jurus sehatnya itu sepaket sama yang tadi. Makan jangan kebanyakan, menunya relatif rendah gula karbo junk food, terus dari waktu ke waktu kita menjalani rezim fasting yang jitu, berpola hidup yang bagus normal, anti mager. Plus, bisa juga dilengkapi dengan obat suplemen, berberin, metformin, atau suplemen apa gitu yang lain, cuman sesuai definisinya ya, namanya suplemen itu pelengkap, jadi janganlah dia dijadikan andalan satu-satunya. Untuk yang satu-satunya diandalkan, ya kita mesti senantiasa beriman kepada Allah. Walah, kejauhan sih ya kalau sampai ke sana. Balik aja ke benang merah. Hasilnya dari itu, biasanya akan terjadi juga pelangsingan tubuh secara keseluruhan, termasuk terkikisnya lemak perut atau visceral fat. Ibarat drama Korea nih, kalau udah sampai sini, sebetulnya ini udah deket-deket ke happy ending. HDL, LDL masih tinggi pun, itu nggak terlalu penting untuk diobrolin lagi. Dalam hal HDL, LDL kolesterol, prinsipnya tuh gini. Selagi trigliserid tinggi, itu sebisa-bisa kolesterol juga mengimbangi, ikut tinggi. Khususnya HDL kolesterol, 65 gitu atau di atas itu. Nah, kalau trigliserid tinggi tapi kolesterolnya dilibas duluan sama statin inhibitor, bakalan gagal tuh biasanya normalisasi trigliserid dan normalisasi yang lainnya. Resisten insulin biasanya juga nggak akan hilang-hilang. Fatty liver pun susah menipis, visceral fat atau lemak perut idem gitu. Nah, tapi ini bisa belajar dari Dr. Paul Saladino nih. Kalau pakai metode dia, yaitu lewat jalur diet carnivore. Dr. Nick Norwich juga menyampaikan hal yang mirip. Yang diet carnivore gitu ya, atau diet keto, pada saat semua udah beres, itu sering terjadi LDL, HDL ningkring menjadi tinggi, tingginya menggila. Bisa mendekati 500 gitu ya, atau bahkan di atas 500 kolesterol totalnya. Bahaya apa enggaknya ini masih diperdebatkan, tapi untuk menormalisir, Nick Norwich terus makan Oreo 6 biji gitu per hari, sekedar untuk lucu-lucuan sih. Tapi dia ingin nunjukin, kasih aja gula karbo lagi, apapun, tapi porsinya sedikit, kolesterolnya akan turun ke level normal. Dia bilang yang seperti ini, kelompoknya LMHR dulu udah pernah kita ulas juga. Nah, lebih sehat dari kue Oreo itu tentunya yang dipraktekin oleh
Paul Saladino, dia pakai jamu madu dan atau buah-buahan dalam jumlah yang terukur. Dengan itu, kolesterolnya lantas menurun ke level biasa-biasa dan selesailah urusannya. Demikian kira-kiranya logika kolesterol. Terima kasih.